Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ilham Hafifi, MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah MKUU Pancasila, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan Zoom yang berbahagia untuk presentasi proposal proyek MKUU Pancasila. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan saya sejenak mengenalkan teman-teman saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sandra Faza Kintara selaku moderator dan rekan-rekan saya. Saya Khairunisa dengan NIM 2510531002. Saya Frasyahira dengan NIM 2510531030. Saya Ristiawan dengan NIM 2510531050. Saya Abdul Aziz Ariski dengan NIM 2510532004. Saya Raihana Zakiana Shua dengan NIM 2510533008. Saya Kinta Ramadan dengan NIM 2510533032. Oke, baik. Selanjutnya, fenomena ini menjadi cerminan bahwa kesadaran hukum dan pengalaman nilai Pancasila, khususnya dalam kedisiplinan dan tanggung jawab, masih belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hari ini kelompok kami akan memaparkan judul proposal, yaitu pengaruh penegakan hukum. Baik, saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh pada rekan saya, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator atas kata sambutannya. Kita akan mulai pembahasan proposalnya dari pendahuluan, yaitu yang pertama adalah tentang latar belakang peristiwanya. Jadi secara umum kita akan mengambil tema penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan proyek kita dan juga makalah sebelumnya juga. Nah, yang pertama di sini adalah penegakan hukum jadi indikator utama keberhasilan negara hukum. Artinya apa? Artinya untuk menjadi suatu negara hukum yang berhasil di kancah dunia, salah satu indikator yang terpenting dan terutama adalah bagaimana cara negara tersebut mampu menegakkan hukumnya secara adil dan merata, sehingga tercapai kemaslahatan bersama. Lalu, hukum juga harus ditaati oleh seluruh masyarakat, termasuk juga aparat penegak hukum. Kemudian penegakan hukum memiliki dua makna. Ini juga pembahasan lanjutan dari hukum sebelumnya tadi. Yang pertama dari arti sempit. Artinya dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan aturan itu berjalan dengan benar, bahkan menggunakan daya paksa bila perlu. Jadi yang dimaksud aparat penegak hukum di sini yaitu adalah seperti polisi, jaksa, hakim, yang mana mereka memiliki kewenangan yang tertentu dan juga lebih luas sehingga mereka mampu memaksa dan mengikat masyarakat untuk menaati peraturan tersebut. Kemudian dalam arti luas, penegakan hukum di sini adalah melibatkan seluruh warga negara, artinya seluruh masyarakat Indonesia dalam menaati norma hukum di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hukum berfungsi juga untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga pelaksanaannya harus nyata dan konsisten. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah pelanggaran lalu lintas, terutama di kalangan generasi muda. Nah, ini juga yang akan kita bahas pada materi berikutnya. Jadi kita penegakan hukum kita berfokus kepada penerapan di berlalu lintas, yang mana ini juga menyasar kepada kalangan generasi muda. Contohnya seperti ini, contohnya di sini pelanggarannya adalah tidak memakai helm, menerobos lampu merah, dan tidak membawa surat kendaraan, mungkin seperti SIM, STNK, dan lain-lain.
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat, seperti razia, penilangan, dan sosialisasi, ternyata tingkat pelanggaran di negara kita itu masih tinggi sekali. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum dalam meningkatkan kesadaran generasi muda ataupun masyarakat pada umumnya, dan juga disiplin dalam berlalu lintas di kalangan generasi muda. Artinya apa? Artinya secara perundang-undangan, secara konstitusional ini sudah pakem, sudah bisa mengatur secara utuh tentang berlalu lintas. Nah, masalahnya atau problematiknya itu ada di penerapannya lagi. Penerapannya itu yang masih kacau, baik dari aparat penegak hukum sebagai pengatur dan juga masyarakat sebagai penggunanya. Itu masih terjadi bentrokan. Dan itulah yang harus kita selesaikan bersama. Kemudian, di akhir, penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh penegakan hukum terhadap perilaku tata tertib berlalu lintas, khususnya di Kota Padang, dan memberikan masukan ataupun solusi saran bagi kebijakan yang lebih efektif. Jadi di sini output yang kita harapkan melalui pembahasan proposal project ini adalah kita dapat mengevaluasi dan juga memberikan saran yang membangun kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya para penegak hukum di sini, untuk bisa lebih meningkatkan edukasi dan uh, pengawasan mereka terhadap kebijakan berlalu lintas di Indonesia, khususnya di Kota Padang. Sehingga apa? Sehingga kita juga mampu meningkatkan uh, tingkat ke masyarakat yang lebih tinggi dalam kesadaran berlalu lintas, dan juga tentunya untuk meminimalisir kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan selama berlalu lintas. Mungkin sekian dari penjelasan pendahuluan kami latar belakang, akan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Aziz. Selanjutnya untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Kintar. Kepada Kintar, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh Saudara Aziz tadi, dapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana bentuk dan implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh generasi muda sesuai dengan konteks penelitian. Kedua, bagaimana tingkat kepatuhan generasi muda terhadap peraturan lalu lintas sesuai dengan konteks penelitian. Tiga, selanjutnya, sejauh mana penegakan hukum berpengaruh terhadap pembentukan kesadaran hukum dan kepatuhan generasi muda dalam berlalu lintas. Empat, faktor apa saja yang menjadi pendukung dan menjadi penghambat efektivitas penegakan hukum terhadap kepatuhan generasi muda dalam berlalu lintas. Yang kelima, bagaimana strategi atau cara yang dapat dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan lembaga terkait untuk meningkatkan kepatuhan generasi muda terhadap peraturan lalu lintas. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Kintar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Heri. Kepada Heri, saya Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya yaitu adapun tujuan yang akan didapat dari pengangkatan proyek ini. Yang pertama, untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum berlalu lintas di Kota Padang. Tujuan ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana sistem penegakan hukum lalu lintas diterapkan di Kota Padang, termasuk efektivitas penerapannya di Kota Padang, sebagaimana efektivitas aparat dalam menjalankan tugas. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kepatuhan generasi muda dalam berlalu lintas di Kota Padang. Generasi muda sendiri adalah bagian terbesar dari pengguna jalan, yaitu memiliki peran penting dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Lalu yang ketiga,
menganalisis pengaruh penegakan hukum terhadap kepatuhan generasi muda di Kota Padang. Penelitian ini kami lakukan bertujuan untuk mengkaji hubungan antara penegakan hukum dengan perilaku patuh generasi muda dalam aturan berlalu lintas. Lalu yang keempat, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum berlalu lintas. Jadi tujuan ini berfokus pada pengenalan berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut, baik dari sisi aparat sendiri, masyarakat, dan juga sarana dan prasarananya. Serta yang terakhir, memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan juga pemerintahan. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menegakkan kesadaran hukum generasi muda, memperkuat kerjasama lalu lintas, serta menciptakan sistem regulasi yang lebih adil dan efektif. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Heri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nisa. Kepada Nisa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja manfaat yang akan kita peroleh dari penelitian ini. Yang pertama itu menambah pemahaman generasi muda tentang pentingnya menaati peraturan lalu lintas dan memahami konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran, seperti adanya tilang dan lain-lain. Yang kedua itu meningkatkan kesadaran generasi muda untuk tanggung jawab serta etika dalam berkendaraan di jalan raya. Yang selanjutnya itu ada mendorong perubahan sikap dan perilaku agar generasi muda lebih disiplin, tertib, dan menghargai keselamatan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran hukum melalui pemahaman terhadap peran penegakan hukum dalam menciptakan ketertiban lalu lintas. Yang terakhir itu ada memunculkan motivasi bagi generasi muda untuk menjadi teladan atau figur dalam berlalu lintas serta turut membangun budaya tertib dan aman di lingkungan masyarakat. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nisa. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rai. Kepada Rai, saya silakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian tinjauan pustaka, yaitu tinjauan konseptual yang menjadi dasar teori dan hukum dalam penelitian ini. Dasar hukumnya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisikan tentang mengatur sistem lalu lintas, kewenangan aparat, dan mekanisme penindakan. Tujuan penegakan yaitu diantaranya menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan di jalan raya, menumbuhkan kesadaran dan disiplin masyarakat terutama bagi generasi muda. Selanjutnya, jenis penegakan hukum. Penegakan hukum lalu lintas dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama preventif, yang mencakup pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas lebih ke tindakan pencegahan. Kedua, represif, yaitu penindakan langsung terhadap pelanggaran seperti tilang manual maupun e-tilang. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan disiplin di jalan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi efektivitas. Di antaranya yang pertama substansi hukum, artinya aturan harus jelas dan tegas. Yang kedua struktur hukum, yaitu aparat yang profesional dan berintegritas. Ketiga sarana dan prasarana, seperti kamera tilang elektronik dan marka jalan. Keempat kesadaran hukum masyarakat yang menjadi faktor terpenting. Ada beberapa kendala, namun pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, misalnya rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta praktik korupsi yang menyebabkan penegakan hukum tidak merata. Kendala ini menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi. Upaya perbaikannya, untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa upaya yang telah dilakukan seperti penerapan e-tilang untuk meningkatkan transparansi. Selain itu, edukasi hukum sejak dini dan kampanye keselamatan juga harus dikencangkan. Upaya lain yaitu patroli rutin, sosialisasi, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas. Sebaik segitu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ara. Kepada Ara, saya persilakan.
Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan metode pelaksanaan. Langkah pertama yaitu melalui survei daring. Daring ini dilakukan melalui Google Form kepada mahasiswi dan pelajar SMA. Tujuannya untuk mengetahui pemahaman dan sikap generasi muda terhadap penegakan hukum, khususnya lalu lintas. Data dianalisis secara deskriptif untuk melihat pola pandangan responden. Yang kedua, pembuatan video edukasi. Berdasarkan hasil survei, dibuat video kreatif dan informatif tentang penegakan hukum lalu lintas. Melalui tahap naskah, pengambilan gambar, editing, dan publikasi di media sosial. Yang ketiga, sosialisasi ke sekolah. Dilakukan di beberapa sekolah di Padang, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum di kalangan pelajar. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya, kepada teman saya Nanda, saya persilakan. Kok nggak berubah slide-nya? Next, house. Slide selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lokasi dan waktu. Di sini kita mengambil lokasi yang di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Untuk pelaksananya tanggal 18 September sampai 23 November 2025. Selanjutnya, next. Di sini tahap pelaksanaannya yaitu ada dua. Yang pertama ada survei daring, yang dimana dilakukan melalui Google Form dengan pertanyaan pilihan ganda dan isian singkat, yang bertujuan mengetahui pengetahuan, kepatuhan, dan sikap generasi muda terhadap hukum lalu lintas. Survei ini akan disebarkan melalui media sosial seperti IG, WhatsApp, dan yang lain-lainnya. Hasil dianalisis secara deskriptif untuk melihat tingkat kesadaran hukum. Tahap kedua yaitu pembuatan video edukasi. Di saat kita membuat video edukasi, kita mengambil berdasarkan hasil survei. Dibuat video inovatif dan menarik tentang tata tertib lalu lintas. Prosesnya yang pertama adalah perencanaan naskah, yang kedua pengambilan gambar, yang ketiga penyuntingan, yang keempat adalah publikasi digital, yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman generasi muda tentang pentingnya menaati hukum lalu lintas. Sekian dari saya. Kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Nanda. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada semua kelompok atas presentasinya dan penjelasannya. Dari pemaparan hari ini dapat kita simpulkan bahwa penegakan hukum dan pengamalan nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam membantu kesadaran generasi muda agar tertib dan bertanggung jawab dalam berlalu lintas. Semoga melalui proyek ini kita semua dapat semakin memahami pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila bukan hanya dalam teori tetapi juga dalam perilaku sehari-hari. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya dan terima kasih atas semua perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.